dikelompokkan ke dalam beberapa klaster. Klaster pertama, pasal 7. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan ini? Ibu bapak, sekarang kita bicara implementasi. Angkat tangan sekolahnya saat sekarang sudah menggunakan data Dukcapil. Angkat tangan. Dapodi kita udah gabung dengan data Dukcapil. Apa keuntungannya kalau kita sudah menggabungkan data Dapodi kita dengan Dukcapil? Kita tidak perlu minta fotokopi akta kelahiran. Angkat tangan sekolahnya masih meminta fotokopi akta kelahiran. Masih sekolah kuno. Jadi merusak alam. Nah, fotokopi itu kan, tapi Pak, nanti mengurangi pekerjaan tukang fotokopi. Nah, nanti dia punya cara lain lagi. Allah punya cara solusi lain untuk mencari orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi poinnya ibu bapak, kalau bisa seluruh sekolah di Kabupaten Tangerang datanya itu sudah terintegrasi dengan data kependudukan. Nah, itu pertama. Kalau kita sudah terintegrasi data kependudukan, apa yang kita lakukan yang kedua? Ibu bapak, kalau waktu kecil, ini kita kembali ke usia kecil kita ya. Ibu bapak mendapat surat dari kepala sekolah SMP atau kepala sekolah SD. Kirim surat ke kita, selamat Ananda akan menjadi calon siswa di sekolah kami. Nah, berarti surat dikirim kepada anak kelas PAUD B, TKB. Dapat surat dari dia, kelas B itu udah bisa baca kan? Wah, dapat surat dari kepala SD yang ada di samping rumah dia. Ananda, kalau tertarik bersekolah di sekolah kami, ajak ayah dan bunda untuk tur di sekolah barumu. Nanti di sekolah barumu, kepala sekolah dan warga sekolah akan menyambut untuk melakukan tur. Kebayang? Kalau kita dapat surat dari calon kepala sekolah kita, rasanya apa itu? Kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, SMK melakukan hal yang serupa, mengirim surat kepada calon siswanya. Adakah antrian siswa-siswa bersama calon-calon orang tua? Yang kejadian masih terjadi tahun kemarin, tahun ini juga masih ada ya? Masih harus antri di pendaftaran. Kalau itu ada pulsa. Ini harus kita mulai bangun. Rasa kepemilikan anak itu mulai terasa pada saat dia dikirimi surat oleh kepala sekolah. Meskipun anak itu punya pilihan, dia tidak mengambil kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah untuknya. Dia punya pilihan lain. Tapi coba bayangkan, yang tadinya dia tidak suka dari sekolah itu, tapi dia dapat surat ini, sudah dia ajak tur. Wah, ternyata kepala sekolahnya ramah, guru-gurunya ramah, lalu semua warga sekolah menyambut dia. Bunda, aku mau sekolah di sini. Wah, itu pernah terjadi di Tangerang? Belum kan? Itu baru di Inggris. Tepuk tangan untuk anak-anak Inggris. Teman saya
bersekolah di sana, ajak anaknya di sana. Itu dari imunisasi sampai mau daftar sekolah, itu dapat kunjungan seperti itu. Bunda, Ananda tanggal ini harus imunisasi. Bundanya lupa nggak tuh? Ada alasan bagi bundanya kalau sedang bekerja kirim surat ke kepala sekolah atau ke tempat kerja, Bapak Kepala Dinas, saya mendapat surat dari Posyandu untuk mengantar anak saya harus imunisasi. Suaminya tidak ada alasan. Saya sibuk di kantor. Kalau di Rumah Sakit Santo Karolus Jakarta, hanya neneknya dan ibunya mengantar bayinya untuk imunisasi, ditolak. Yang dia minta harus bersama ayahnya, agar pada malam hari setelah imunisasi itu kan anak uring-uringan, ibunya tidur, ayahnya membantu istrinya. Itu poinnya. Nah, bagaimana kalau di sekolah kita? Kita kirim surat. Kapan itu terjadi di Kabupaten Tangerang? Semoga Allah mencurahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua di Kabupaten Tangerang tahun depan. Kepala Dinas Dukcapil meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan bahwa data kita harus sama. Nah, terjadi itu kapan? Hanya ibu bapak yang bisa mengusulkan ke kepala dinas. Tepuk tangan untuk kepala dinas. Cukupkah di pasal 7 itu terjemahannya seperti itu? Tidak. Ibu bapak, calon murid kita itu kemungkinan kondisi ayah ibunya itu di 3 situasi. Pertama, ayah ibunya yang melahirkan dan membesarkan, berarti orang tua kandung. Yang kedua adalah ayah ibunya yang hanya membesarkan, berarti anak adopsi. Lalu orang tua yang jadi wali. 3 orang ini kita harus memiliki portofolio. Berarti ibu bapak, portofolio dari PAUD itu dibawa sampai ke SD, dari SD portofolio itu dibawa ke SMP, di SMP dibawa ke SMA, sehingga anak itu kita tahu perkembangannya. Angkat tangan sekolahnya masih ada portofolio anaknya. Yang dari PAUD ada? Terbayang oleh kita kalau kita punya dokumen itu semua, yang diuntungkan adalah guru BP. Guru BP mampu membaca anak ini. Kalau dia uring-uringan, dia tahu ini penyebabnya dulu ini. Jadi sejarah tentang anak itu hanya orang tuanya yang tahu, dan itu ada di portofolio orang tua. Gampang untuk itu? Coba mulai kita pikirkan bersama-sama di sekolah kita. Kalau belum ada, coba kita upayakan. Handphone kita, mana handphone ini? Di handphone itu kan ada note tentang cerita. Tadi pagi anakku ini. Itu semua diceritain semua. Dibundel jadi satu dokumen. Kalau di PAUD itu ada. Kalau di sekolah sekarang kan ada. Nilai itu kan dibagi tuh. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kan? Lengkap. Lalu di hak sipil dan kebebasan ini yang kedua, pasal 8.
Pasal 8, identitas. Apa maksud identitas ini? Identitas ini bukan diterjemahkan KTP, bukan, atau ID card, bukan. Identitas itu yang melekat pada diri anak. Saat kapan identitas anak itu terbongkar? Pada saat anak berprestasi. Coba, semua orang merasa itu warga saya, itu kan di kelurahan saya, itu warga di kecamatan saya. Terus ada kepala sekolah bilang itu adalah murid kami. Karena tidak mau hilang kan. Untuk itu kepala sekolah pada saat selalu upacara bendera apa yang dikatakan? Anak-anakku, tolong jaga nama baik sekolah ini. Adakah di sekolah ibu bapak dipasang suara kepala sekolah pada waktu-waktu tertentu menyampaikan tentang itu? Anak-anakku, sekolah ini kita bangun bersama-sama. Tolong untuk kita jaga bersama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang terjadi pada anak? Jadi dia mau melakukan satu upaya yang negatif, dia akan selalu ingat pesan ayah, pesan RT, pesan kepala sekolah, pesan semua orang. Karena kalau dia mengabaikan pesan-pesan orang ini akan membuka aib orang-orang yang akan di belakang dia yang tidak peduli. Saat kapan aib orang dewasa itu terbongkar? Pada saat anak itu melakukan perbuatan yang bermasalah. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tadi, kalau ada anak yang bermasalah, orang dewasa yang ada di sekitar dia itu langsung membentengi dia. Bapak Ibu polisi, mohon izin, anak ini segera kami tangani, karena selama ini kami melakukan pengabaian. Tolong kami diberi kepercayaan lagi. Adakah seperti itu? Undang-undang itu ke kantor polisi alternatif terakhir. Jadi artinya untuk menjaga identitas anak ini supaya tidak merusak orang satu kampung itu harus menutupi aib anak ini. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana caranya? Dari anak ini sejak lahir, tolong jaga nama baik. Pas dia keluar rumah, pas dia keluar RT, tolong jaga nama baik RT. Pada saat dia keluar dari RW, tolong jaga nama baik RW. Masih adakah itu di kampung kita? Tadi saya sudah bagi orang yang berperan itu banyak kan? Saya belum bilang, tolong nama baik kakek. Apalagi kalau ada pamannya polisi. Tolong jaga nama baik paman. Ada nggak semua paman seperti itu ke keponakannya? Tolong nama baik bibi. Bibi sekarang ini direktur. Jadi anak itu dia menjaga. Apa poinnya di sini? Terus mengingatkan anak itu untuk menjaga, jangan sampai aibnya terbongkar. Menutup aib. Bagi mereka yang menutup aib orang lain, insya Allah aib diri sendirinya akan tertutupi.
terjadi. Identitas. Presiden Jokowi pada tahun 2020 menerbitkan Perpres nomor 75. Kalau bisa dicatat ini, Perpres nomor 75 tahun 2020 tentang hak anak korban, hak anak saksi, tindak pidana. Di pasal itu, kalau identitas korban atau saksi ini terbongkar, si korban atau saksi berhak untuk mengajukan perubahan identitas baru. Jadi dapat pesannya. Kalau di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, pelaku, korban, saksi anak tidak boleh terpublikasi melalui media. Itu di pasal 19. Di pasal 97, bagi mereka yang membocorkan informasi itu dihukum 5 tahun, denda 500 juta. Clear? Cuma hanya apa itu? Mau share, ini pelakunya nih, terus dipublikasi oleh media, itu tidak boleh. Ibu bapak, kalau kita punya murid yang sudah jadi polisi atau yang sudah jadi Kapolres, tolong di SMS ke mereka atau WA, bapak yang pernah jadi murid saya, tolong kalau ada anak menjadi pelaku, jadi korban atau saksi, jangan konferensi pers. Kenapa? Karena akan membuka aib orang banyak. Ini ibu bapak, identitas. Presiden dengan kewenangannya mewanti-wanti jangan sampai identitas anak ini menjadi konsumsi orang luar atau pihak luar yang nanti akan digunakan menjatuhkan orang itu pada saat dia dewasa. Ibu bapak masih ingat orang suka menjatuhkan orang lain, membuka aib itu kan? Karena orang itu memang benar-benar jahat. Nah, supaya ini tidak terjadi, melalui pertemuan hari ini kami tekankan menjaga identitas anak itu semaksimal mungkin. Yang ketiga, anak bebas berekspresi. Berbicara. Tetapi apa yang keluar dari mulut anak dan tangan dia tergantung dari 3 hal. Apa yang dia baca. Jadi untuk itu kita mulai cek bacaan anak ini ada enggak yang berbahaya. Kedua, tergantung dari pengalaman. Apa yang dialami oleh anak. Tetapi yang terakhir ini, apa yang dirasakan saat itu. Ibu bapak, anak itu diberi kebebasan untuk berekspresi, tetapi ada restriksinya, restriksi atau ada batasannya. Bebas berekspresi, tapi ada batasannya. Gimana ini? Bebas, tapi kok dibatasi? Bebas itu artinya apa yang keluar dari mulut anak dan tangan anak tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh membuat resah dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Coba ibu bapak, pada saat mau mengadakan pesta harus ada surat dari mana?
dari Polsek kan? Coba kita cek di surat dari Polsek itu. Bebas melakukan apa-apa tapi jaga ketertiban dan keamanan. Kalau itu dilanggar akan ditindak oleh polisi. Sama juga tentang ini, anak bebas berekspresi tetapi negara ini ada undang-undang ITE. Tetapi kalau kita sudah mengetahui ada orang yang mulutnya dan tangannya itu menyakitkan, kita sudah tahu penyebabnya, seharusnya kita rangkul orang-orang seperti itu. Tidak perlu harus lapor ke kepolisian. Nah, sekarang kepolisian kita punya kebijaksanaan. Jadi kalau ada orang yang tersakiti atas perkataan orang itu, orang yang tersakiti itu harus melapor sendiri. Kalau sebelumnya kan ada yang tetangganya melaporkan, itu tidak boleh diterima oleh polisi. Jadi harus orang yang merasa tersakiti yang melapor. Untuk itu kita harus kembangkan, sosialisasikan ibu bapak. Kalau ada orang yang suka menyakiti orang lain, orang itu sedang mengirim sinyal kepada kita, tolong ibu bapak selamatkan saya. Karena saya menjadi seperti ini bukan atas kemauan saya, tetapi ini terjadi dari sejak saya lahir sampai sekarang mengalami pengabaian. Clear ibu bapak? Dan yang mampu merangkul orang-orang seperti itu hanyalah ibu bapak yang menjadi guru. Tepuk tangan untuk bapak ibu guru. Kemarin anak ini berprestasi, tapi tahun ini tidak berprestasi lagi. Turun dia. Nah, guru biasanya langsung membacakan, kayaknya ada yang salah ini dengan anak. Bukan mengeluarkan surat, kamu harus keluar dari sekolah ini. Kalau ada seperti itu, sekolah itu telah membunuh satu manusia. Alasannya, ini kalau dibiarkan anak ini di sekolah ini, dia akan mencemari teman-temannya. Kalau ada guru yang seperti itu, lebih baik jangan jadi guru. Ini poin. Karena kita bukanlah berhadapan dengan komputer, tapi kita berhadapan dengan manusia yang memiliki perasaan, yang memiliki pengalaman, dan memiliki informasi yang banyak. Kita bisa tahu. Ibu bapak ini menjadi penting. Kemudian pasal 14 sangat simultan. Dan kita aplaus. Tepuk tangan. Kita ke pasal 14. Apa ini poin dari pasal 14? Pasal 14 itu ada 3 poin. Poin pertama, anak bebas berpikir. Pikir apa saja. Tetapi yang tahu batasannya berpikir seperti apa itu hanya orang dewasa. Untuk itu, kalau kita menghendaki anak selalu berpikir dari detik ke detik, dari menit ke menit yang positif, berarti inputnya yang positif. Bagaimana kalau ada yang negatif? Disinilah peran kita untuk selalu mengingatkan apa yang terlihat menyangkut kekerasan, pornografi, intoleransi, kalau bisa
jangan keluar dari mulutmu dan jangan keluar dari tanganmu. Itu poin. Kalau itu terjadi akan membuat kita bermasalah. Hanya itu poinnya. Yang kedua adalah berhati nurani. Ibu bapak, hakim tertinggi ada di diri kita, hati. Yang bisa, yang mampu membedakan ini yang baik, ini yang batil, ini yang hak, itu ada di hati kita. Bagaimana cara mengasah hati ini? Kita beruntung negara ini memiliki ideologi Pancasila. Ada 5 sila. Yang 5 sila itu kalau kita minta anak mempraktekkan dari hari ke hari, insya Allah dia akan lahir menjadi individu yang utuh. Dia selalu memastikan apa yang dia lakukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.